Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa yang terletak di pedalaman, tepatnya di kaki bukit yang dikelilingi hamparan sawah yang subur, hiduplah seorang pemuda bernama Rudi. Rudi adalah seorang pemuda biasa, seperti kebanyakan orang yang lahir dan dibesarkan di desa. Namun, meski hidupnya serba sederhana, Rudi selalu memiliki impian besar. Sejak kecil, ia sudah sering bermimpi untuk bisa sukses, meraih sesuatu yang lebih dari kehidupan yang biasa-biasa saja, dan memberikan kebanggaan kepada keluarganya. Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa di balik senyumnya yang ceria dan tatapan matanya yang penuh semangat, Rudi sebenarnya menyimpan beban yang sangat berat. Ayahnya, seorang petani sederhana, sudah sejak lama menderita sakit, dan ibu Rudi hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Rudi tahu, untuk mengubah nasib keluarganya, dia harus berusaha lebih keras dari orang lain. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Suatu hari, saat pulang dari ladang, Rudi melihat seorang ibu-ibu yang sedang menjajakan pisang goreng di depan pasar. Wangi pisang goreng yang hangat langsung menggelitik perutnya yang lapar. Ia mendekat dan membeli sejumput pisang goreng tersebut. Rasanya begitu enak, gurih dengan sedikit rasa manis yang pas. Tanpa disadari, Rudi mulai berpikir, kenapa ya, pisang goreng ini bisa sesederhana itu tapi enak sekali? Kalau ada orang yang bisa jualan pisang goreng seperti ini, mungkin bisa jadi sesuatu yang besar, pikirnya dalam hati. Rudi pun mulai mencatat berbagai hal yang ada di pikirannya. Bagaimana jika ia bisa mengolah pisang menjadi camilan yang lebih variatif? Mengapa hanya terbatas pada pisang goreng biasa? Bukankah jika ada inovasi, mungkin orang-orang akan lebih tertarik membeli? Mulai dari situ, Rudi menggali ide-ide baru dan memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia kuliner. Pada malam hari, setelah membantu orang tuanya di ladang, Rudi sering menghabiskan waktu di dapur kecil rumah mereka, bereksperimen dengan pisang. Pisang goreng tepung, sudah biasa. Lalu, bagaimana dengan pisang goreng isi coklat atau pisang goreng keju? Ia mencoba berbagai macam rasa dan tekstur, menambah bahan-bahan yang tidak biasa, hingga akhirnya ia menemukan kombinasi yang pas dan membuatnya merasa puas. Namun, meskipun rasa olahannya semakin lezat, Rudi tahu bahwa sebuah produk tidak akan berarti banyak jika tidak bisa dikenal oleh orang banyak. Dia pun mulai mencari cara untuk memperkenalkan hasil karya kulinernya. Harus ada yang lebih, ucapnya dalam hati. Rudi pun memutuskan untuk membuat pisang goreng kekinian yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda yang gemar akan hal-hal baru. Hari demi hari, Rudi makin terobsesi dengan ide pisang goreng ini. Setelah mencoba beberapa kali, dia merasa bahwa produknya sudah cukup matang untuk dijual. Dengan modal yang sangat terbatas, Rudi membeli beberapa peralatan memasak dan bahan baku, lalu memulai usaha kecil-kecilan di depan rumah. Pagi-pagi buta, ia sudah mulai menyiapkan dagangannya. Dengan penuh semangat, dia memasang papan nama sederhana bertuliskan "Pisang Goreng Rudi" di depan rumah. Ia berharap ada orang yang tertarik dan mencicipi pisangnya. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Minggu pertama, Rudi hanya bisa menjual sedikit pisang goreng. Banyak orang yang lewat, tetapi tidak ada yang berhenti. Mungkin karena lokasi yang kurang strategis atau mungkin karena kurangnya promosi. Kecewa, tetapi tidak menyerah. Rudi terus mencoba, meskipun omsetnya masih jauh dari harapan. Namun, satu hal yang dia pelajari adalah bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam. Suatu hari, saat Rudi tengah duduk termenung di depan rumah sambil menyantap pisang goreng buatannya sendiri, seorang ibu datang menghampirinya. "Nak, aku dengar kamu jualan pisang goreng. Boleh aku coba? Anakku suka sekali pisang," ujar ibu itu sambil tersenyum. Rudi tersenyum kembali, merasakan sedikit harapan muncul di dadanya. Setelah ibu itu mencoba dan menyukai pisang gorengnya, ibu tersebut mulai mempromosikan dagangan Rudi kepada orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Rudi mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan. Namun, meski banyak pelanggan yang datang, masih ada tantangan besar yang dihadapi Rudi: persaingan. Beberapa pedagang pisang goreng lain yang lebih berpengalaman mulai memperhatikan Rudi dan produk jualannya. Mereka mulai menawarkan harga lebih murah dan berbagai gimmick untuk menarik pembeli.
Rudy sempat merasa terintimidasi. Dia merasa usaha kecilnya bisa saja mati sebelum berkembang. Sampai suatu hari, ketika Rudy sedang memikirkan jalan keluar, seorang teman lama bernama Joko, yang kebetulan baru saja pulang dari kota, datang mengunjunginya. Joko melihat potensi besar pada pisang goreng yang dibuat Rudy. "Rudy, kamu tahu nggak sih, pisang gorengmu ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang lebih besar. Coba deh, kita buat varian-varian rasa baru, atau kamu bisa jual secara online," kata Joko. Rudy terdiam. Dia tidak pernah terpikir untuk menjual pisang goreng secara online. Namun, ide itu menginspirasi Rudy untuk mencoba hal baru. Ia mulai membuat akun media sosial dan mempromosikan pisang gorengnya ke berbagai platform. Ia bahkan membuat beberapa video singkat yang menunjukkan cara pembuatan pisang goreng yang lezat. Tidak disangka, respons dari para netizen luar biasa. Banyak yang tertarik dan ingin mencicipi pisang goreng inovatif tersebut. Setiap kali ada pesanan, Rudy mengemasnya dengan rapi dan mengantarkannya langsung ke rumah pelanggan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengenal produk pisang gorengnya. Rudy pun mulai membangun merek dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun, di balik semua keberhasilan ini, Rudy tahu bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Mimpi besarnya untuk menjadi seorang pengusaha sukses masih harus terus diperjuangkan. Keberhasilan demi keberhasilan mulai dirasakan Rudy. Namun, perjalanannya belumlah mulus. Dalam waktu yang tak lama setelah mendapatkan banyak pelanggan, muncul tantangan baru yang lebih berat lagi. Tetapi untuk itu, Rudy siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena ia sudah belajar satu hal yang sangat berharga. Kesuksesan tidak datang tanpa perjuangan. Beberapa bulan setelah meluncurkan produk pisang gorengnya secara online, Rudy mulai merasakan efek positif dari usaha kerasnya. Pesanan semakin banyak, dan pelanggan pun tidak hanya berasal dari desa atau kota terdekat, tapi juga dari daerah yang lebih jauh. Media sosial yang dia kelola mulai ramai dengan komentar positif dan pembelian. Rudy merasa senang, namun kesenangan itu hanya sesaat. Tuntutan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya semakin besar. Namun, seperti halnya banyak usaha kecil lainnya, Rudy juga harus menghadapi tantangan besar yang datang secara tiba-tiba. Suatu sore, saat dia sedang mempersiapkan bahan baku untuk hari berikutnya, sebuah berita buruk datang menghampirinya. Pasokan pisang yang biasa dia beli dari petani setempat mengalami penurunan drastis karena cuaca buruk yang merusak tanaman pisang. Banyak petani yang gagal panen, dan harga pisang melonjak tajam. Rudy terkejut. Biaya bahan baku yang sangat vital untuk kelangsungan usaha pisang gorengnya semakin mahal. Sementara harga jual pisang gorengnya tidak bisa dinaikkan begitu saja tanpa menurunkan jumlah pembeli. Di tengah krisis pasokan pisang itu, Rudy merasa putus asa. Dia mulai berpikir apakah ini tanda bahwa usahanya akan berakhir. Namun, saat duduk termenung, Joko, teman yang selalu mendukungnya, menelpon dan memberi semangat. "Rudy, jangan lupa, masalah selalu ada, tetapi kita harus mencari solusi. Kamu sudah melangkah jauh, jangan sampai mundur hanya karena satu masalah. Pasti ada jalan keluar." Kata-kata itu seperti penyulut semangat bagi Rudy. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya dia mendapatkan ide yang cukup brilian. Mengapa tidak mencoba mengembangkan bisnis pisang gorengnya dengan menciptakan variasi olahan pisang yang tidak hanya mengandalkan pisang goreng biasa? Sebelumnya, Rudy sudah beberapa kali bereksperimen dengan menambahkan bahan lain ke dalam pisang gorengnya, seperti keju, coklat, dan kacang. Namun kali ini, dia ingin membuat sesuatu yang lebih unik dan berbeda dari yang lain. Rudy memutuskan untuk memperkenalkan pisang goreng crispy. Sebuah olahan pisang yang dipadukan dengan taburan rempah-rempah khas daerahnya, menciptakan rasa yang lebih gurih dan pedas. Selain itu, Rudy juga mengembangkan pisang goreng keju durian. Kombinasi pisang goreng dan keju yang dipadukan dengan durian, buah yang memiliki penggemar tersendiri. Dua varian ini ternyata menarik perhatian banyak orang. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu suka durian pun terkejut dengan rasa baru yang ditawarkan oleh pisang goreng keju durian. Tak hanya itu, Rudy juga memutuskan untuk memperkenalkan produk terbaru, pisang goreng coklat lava, yang di dalamnya berisi coklat cair yang meleleh begitu digigit.
Pisang goreng ini segera menjadi hits di kalangan anak muda, yang senang dengan rasa manis dan sensasi coklat yang lumer di mulut. Selain inovasi rasa, Rudy juga mulai memperhatikan kualitas kemasan produk. Ia tahu bahwa tampilan yang menarik dapat memengaruhi minat pembeli, terutama di kalangan generasi milenial yang gemar berbagi foto makanan di media sosial. Dengan bekerja sama dengan desainer lokal, Rudy merancang kemasan yang lebih modern dan elegan, menggunakan bahan ramah lingkungan untuk menarik perhatian konsumen yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Setiap kemasan dilengkapi dengan logo Raja Pisang, yang mudah diingat dan menjadi simbol kelezatan yang sulit untuk dilupakan. Kini, pisang goreng Rudy yang sebelumnya hanya dikenal di desa kecil tempat dia tinggal, mulai dikenal luas di kota-kota besar, bahkan di luar pulau. Merek Raja Pisang mulai dikenal sebagai pionir pisang goreng modern dengan inovasi rasa yang tak ada duanya. Usahanya yang semula dimulai dari dapur rumah sederhana, kini sudah berkembang menjadi usaha yang lebih besar, dengan beberapa cabang yang tersebar di kota-kota besar. Namun, meskipun kesuksesan semakin terasa nyata, Rudy tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perjalanan menuju kesuksesan selalu berliku. Tantangan berikutnya datang begitu cepat, persaingan yang semakin ketat. Di pasar yang berkembang pesat ini, banyak pengusaha kecil yang mencoba meniru konsep pisang goreng Rudy. Mereka mulai menawarkan varian rasa yang serupa dan bahkan mengurangi harga jual untuk menarik lebih banyak pembeli. Pada awalnya, Rudy merasa terancam. Apa yang membedakan saya dengan mereka? Pikirnya. Meski begitu, dia tahu bahwa jika dia hanya terfokus pada persaingan harga, maka dia akan terjebak dalam perang harga yang tidak berujung. Rudy memutuskan untuk lebih fokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Dia mulai memberikan pelayanan yang lebih personal, seperti memberikan kartu ucapan terima kasih kepada setiap pelanggan yang melakukan pembelian, dan memberikan promo khusus di hari-hari tertentu. Selain itu, Rudy mulai memperkenalkan konsep pisang goreng experience, di mana pelanggan bisa melihat langsung proses pembuatan pisang goreng di dapur terbuka yang disiapkan di toko-toko cabangnya. Pengalaman ini membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan produk dan menciptakan ikatan emosional yang kuat antara merek dan konsumen. Hal ini ternyata sangat berpengaruh pada loyalitas pelanggan, yang semakin meningkatkan popularitas Raja Pisang. Namun, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Rudy juga harus menghadapi masalah keuangan yang tak terduga. Untuk memperluas usahanya, dia membutuhkan modal besar untuk membeli peralatan, menyewa tempat baru, dan memperbesar kapasitas produksi. Ia memutuskan untuk mencari investor yang bisa mendanai usahanya. Prosesnya pun tidak mudah. Rudy menemui banyak investor yang meragukan kemampuan dan potensi usaha pisang gorengnya. Beberapa dari mereka hanya tertarik untuk memberikan pinjaman tanpa memberikan banyak perhatian terhadap visi Rudy. Namun, setelah bertemu dengan beberapa investor yang memahami konsep dan potensi bisnisnya, Rudy akhirnya berhasil mendapatkan modal yang dibutuhkan. Investor yang akhirnya berkomitmen untuk mendukung Rudy tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membantu memberikan arahan dan strategi pengembangan bisnis. Dengan modal yang lebih kuat dan jaringan yang lebih luas, Rudy mulai membangun beberapa cabang di kota besar, termasuk di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Saat itu, Rudy benar-benar merasa bahwa langkahnya semakin mantap. Setelah menghadapi berbagai rintangan, dari krisis bahan baku hingga persaingan yang semakin ketat, ia mulai melihat hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Raja Pisang bukan hanya sekadar sebuah nama, melainkan simbol dari perjuangan dan inovasi yang tiada henti. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak pernah benar-benar berakhir. Rudy masih menyadari bahwa tantangan baru akan selalu datang, tetapi dengan keyakinan dan semangat yang terus berkobar, ia siap menghadapi semuanya. Kesuksesan yang diraih Rudy dengan Raja Pisang bukanlah tanpa tantangan yang lebih besar. Setelah berhasil melebarkan sayap usaha, ia menyadari bahwa dunia bisnis sangat dinamis, dan berada di puncak bukan berarti tidak ada masalah. Bahkan, masalah yang lebih kompleks dan penuh tekanan datang begitu cepat. Namun, inilah ujian yang sesungguhnya. Bagaimana ia bisa bertahan dan terus berkembang meskipun berada di posisi yang sudah dianggap sukses. Tantangan global dan krisis ekonomi. Setelah beberapa tahun menjalani bisnis, Raja Pisang sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota besar,
dan nama Raja Pisang telah menjadi merek yang terkenal di seluruh Indonesia. Namun, pada suatu waktu yang tidak terduga, Indonesia dan bahkan dunia dihantam oleh krisis ekonomi global. Harga bahan baku yang terus melambung, dari pisang hingga bahan pengemas, membuat Rudi merasakan dampak langsung pada operasional bisnisnya. Banyak pesaing yang gulung tikar, dan bahkan beberapa cabang Raja Pisang terpaksa ditutup karena kerugian yang tidak bisa ditutupi. Rudi merasa seperti kembali ke titik nol. Karyawan-karyawannya yang setia mulai merasakan dampaknya juga, dan ada rasa cemas yang menyelimuti dirinya. Ia menghabiskan malam-malam panjang untuk memikirkan strategi agar bisnisnya tetap bisa bertahan. Saat itulah ia teringat dengan pesan yang sering diucapkan oleh ayahnya sewaktu kecil. Setiap kesulitan adalah kesempatan. Jangan pernah melihat kesulitan sebagai akhir, tetapi sebagai titik awal untuk menemukan solusi. Rudi tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Ia mulai mencari cara untuk bertahan hidup dalam situasi yang semakin sulit ini. Setelah berdiskusi dengan tim manajernya, Rudi memutuskan untuk fokus pada diversifikasi produk dan efisiensi biaya. Ia melihat peluang pada segmen pasar yang baru, makanan sehat. Dengan tren hidup sehat yang semakin berkembang, Rudi melihat bahwa olahan pisang dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan organik dan tanpa pengawet untuk menarik perhatian pelanggan yang semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat. Mulailah Rudi mengembangkan varian baru, pisang goreng sehat, yang menggunakan bahan organik, tepung beras, dan minyak kelapa yang lebih sehat. Tidak hanya itu, ia juga memperkenalkan pisang smoothie, sebuah minuman sehat yang berbahan dasar pisang dan berbagai buah-buahan tropis lainnya. Tak hanya menambah variasi produk, langkah ini juga memperluas pangsa pasar Raja Pisang ke kalangan orang-orang yang ingin menjaga gaya hidup sehat. Selain itu, untuk memangkas biaya operasional, Rudi memutuskan untuk melakukan digitalisasi di seluruh cabang dan menjalankan sistem manajemen berbasis teknologi. Dengan sistem pemantauan stok dan produksi secara real-time, Rudi bisa meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Bahkan, ia juga mulai menjalin kerjasama dengan aplikasi pemesanan makanan online untuk memudahkan pelanggan membeli produk Raja Pisang dari mana saja. Langkah-langkah ini terbukti efektif. Meskipun krisis ekonomi global masih berlangsung, diversifikasi produk dan digitalisasi membantu Raja Pisang bertahan dan bahkan mulai mencatatkan kenaikan penjualan, terutama dari segmen konsumen yang lebih muda yang tertarik pada makanan sehat dan praktis. Raja Pisang kembali mendapatkan momentum, dan Rudi kembali merasakan kegembiraan meskipun tantangan belum sepenuhnya berakhir. Membangun legasi dan memberdayakan komunitas. Setelah bertahan dari berbagai krisis, Rudi mulai memikirkan visi yang lebih besar untuk Raja Pisang. Baginya, bisnis bukan hanya tentang keuntungan semata, tetapi juga bagaimana bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ia ingin membangun legasi yang tidak hanya dikenal karena kesuksesan finansial, tetapi juga karena kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan visi ini, Rudi meluncurkan Raja Pisang Peduli, sebuah program yang bertujuan untuk memberdayakan petani pisang lokal. Selama ini, Rudi membeli pisang dari berbagai petani di pedesaan, tetapi banyak dari mereka yang hidup dalam keterbatasan dan tidak memiliki akses yang memadai ke pasar yang lebih luas. Melalui program ini, Rudi membantu para petani untuk mendapatkan pelatihan tentang cara bertani yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta memperkenalkan mereka pada teknik pemasaran yang lebih modern, agar mereka bisa menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih baik. Selain itu, Rudi juga memperkenalkan konsep kewirausahaan sosial di dalam perusahaan. Setiap tahunnya, Raja Pisang mengadakan pelatihan untuk pemuda desa yang ingin belajar tentang kewirausahaan dan pemasaran digital. Dengan cara ini, Rudi berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk memulai usaha mereka sendiri, membantu mereka mendapatkan keterampilan yang relevan di dunia kerja, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah yang selama ini terbatas akses ekonominya. Keberhasilan program Raja Pisang Peduli ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup para petani dan masyarakat sekitar, tetapi juga memperkuat citra positif Raja Pisang sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Rudi merasa bahwa inilah pencapaian terbesarnya
tidak hanya meraih kesuksesan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan sosial yang lebih baik, menuju global dan mencapai impian tertinggi. Dengan berbagai inovasi dan langkah strategis yang diambil, Raja Pisang kini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mulai merambah pasar internasional. Rudy merasa bahwa langkah besar berikutnya adalah membawa produk pisang goreng Raja Pisang ke pasar global, menjadikan Raja Pisang sebagai merek yang mendunia. Oleh karena itu, Rudy mulai mengatur rencana ekspansi ke negara-negara yang memiliki budaya makan pisang yang kuat, seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dengan bantuan tim yang solid, Rudy mulai menjalin kemitraan dengan distributor internasional dan menghadiri berbagai pameran kuliner internasional untuk memperkenalkan Raja Pisang ke pasar global. Meskipun persaingan sangat ketat, Rudy yakin bahwa kualitas dan inovasi yang dimiliki oleh Raja Pisang akan membuat merek ini dikenal luas di luar negeri. Dengan tujuan ini, Rudy mempersiapkan berbagai strategi, termasuk penyesuaian produk dengan selera lokal dan membangun jaringan distribusi yang lebih luas. Pada suatu malam, Rudy duduk sendirian di kantor pusat Raja Pisang, merenung sejenak. Dari sebuah kios kecil yang hanya menjual pisang goreng sederhana, kini Raja Pisang sudah berdiri kokoh sebagai perusahaan yang tidak hanya dikenal karena rasanya yang enak, tetapi juga karena keberaniannya untuk berinovasi dan menginspirasi orang lain. Namun, meskipun ia sudah meraih banyak pencapaian, Rudy tidak pernah merasa puas. Baginya, kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah awal untuk membuka lebih banyak peluang dan memberikan dampak positif yang lebih luas lagi. Rudy tahu, tantangan baru akan selalu datang, dan hanya dengan terus berinovasi dan berpikir maju, ia bisa mengatasi segala rintangan yang ada. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Rudy melangkah maju, yakin bahwa impian besarnya, menjadi pengusaha yang membawa perubahan bagi dunia, sudah semakin dekat dengan kenyataan. Dari olahan pisang goreng jadi Raja Pisang terkenal, begitu kira-kira kisah perjalanan hidup Rudy yang tak hanya menginspirasi para pejuang bisnis, tetapi juga menjadi bukti bahwa kesuksesan datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah.